Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel Nabila. Alright teman-teman, jadi hari ini kayaknya aku mau buat konten ngobrol nih ya. Dan di vlog semalam itu juga sama seseorang ini, kami udah janji mau buat konten video ngobrol gitu ya kan. Nah kali ini aku akan mendatangkan cewek itu lagi dan dengan status yang udah beda dari yang vlog yang sebelumnya. Oke, jadi kita panggil aja. Ini dia Fanny Cecilia. Ayo kita tarik, yuk tarik. Oke. Waalaikumsalam. Oke, corona. Fanny Cecilia. Kesehatan ya tetap guys. Kita tuh Iya. lagi makan tadi. Tadi udah cuci tangan juga biar nggak mau dihujat. Aku tahu. Bolehnya ini Pan dibuat konten gitu. Kayaknya nggak boleh, tapi gara-gara kamu boleh. Jadi ini konten pertama ngajak dia ngobrol ya. Fanny tuh sekarang statusnya udah nggak single lagi ya. Dengar. Sosok dengar kan? Padahal kamu bercampur tangan di situ. Tangan di situ cuy. Kasih tau lah kepada pemirsa di rumah ya, pemirsa penonton ya. Lihat ini penonton yang ada di rumah mah tahu ada yang nggak tahu ya kan. Kalau Pan ini sebenarnya udah mana cincinnya? Aku masih kosong guys, ada kayak mau ngisi. Jadi Pan ini statusnya udah menikah. Alhamdulillah udah menikah. Iya. Tapi jauh dari yang pertama kali, dari basic kali lah ini ya. Aku mau nanya, Pan itu dulu kok bisa ya Pan? Followersnya bisa naik 10.000 gitu. Aku Dari yang bener kaget kali ya. Itu dari yang pertama kali ya. Ini pertama kali Pan merintis kita tanya. Oke. Kalau dari pertama kali dari 2016, aku buat Instagram itu SMP. Cuma HP ku hilang pas kita capaska. Hilang. Hilang. Iya. Nah, jadi 2016 kita viral, terus aku buat Instagram lagi. Kita setelah Kema Purna. Instagram yang baru yang Iya. ini. Iya. Iya. Setelah Kema Purna, aku buat Instagram namanya Fanny Cecilia _TRG. Dulu kali dari situ itu kan kita viral, terus kan muka aku di Viral thumbnail. yang Iya. ini PPI 016. Iya, Oke. thumbnailnya kan muka aku di mana-mana. Terus ada di Deli Tawa, terus di award apa gitu. Pokoknya di akun-akun Yang terkenal ya? iya. Instagram yang terkenal. Iya, terus aku komen aja gitu kan. Terus aku mau tag siapa kan orang-orang Nabila ada gitu pernah kan aku tag gue muka kalian gitu-gitu kan. Orang-orang pada ngeliat aku pada di-followin. Di situ aku sering ngepost foto kita, terus ada yang nangis juga. Terus caption yang Panjang-panjang ya? iya kayak gitu. Aku nge-tagnya akun paskibraka dulu. Terakhir di situ naik. Seiring berjalan waktu naik 2018. Dari 2016 ke 2018 itu followersku 6.000. Oh langsung naik 6.000 Iya. ya? Oh, Itu kawan-kawan dan cuma di paskibraka doang 6.000. Terus pas tamat sekolah itu kan 6.000. Aku udah nge-YouTube Bill yang Oh iya sama samuan. Samuan ya. Tapi itu belum 10K. Oh belum sampai ya? Belum. Tapi berani aja gara-gara aku ngeliat kalian kan. Ngeliat kamu nggak sih? Ya kan? Aku Marifah. Iya. Jadi aku kayak pengen aja kan. Bil, ajarin lah Bil, waktu itu gitu si Fanny, ajarin dong. Iya. Itu masih dari HP kan Bill. Iya sama. Terus pas aku udah nggak sama dia lagi 2018 aku bingung mau kontennya apa. Sementara itu video udah aku take down. Terus apa tapi ya? itu belum 10.000 memang? Belum. Ya? Itu followers di Instagram belum 10.000. Tapi viewers di YouTube udah lumayan lah. Kayak paling sedikit 1.000, nggak kayak sekarang susah kali kayaknya Ya, karena susah. nggak ini ya nggak aktif kali iya nggak gitu. aktif. Kalau dulu kan kayak apa sama dia pede aja gitu. Karena ini Pan, tergantung kontennya juga sih. Iya sih. Karena waktu itu kontenmu sama itulah kan bucin gitu. Oh di situ Kak Putri. Sekarang aku kayak gini. Sekarang kita habis review makanan ini ya idenya tuh dari Putri sebenarnya. Oh Kak Putri yang ngasih tahu ya. Dia bilang, "Dek kita kan suka makan, dia kemana-mana nyari makanan, ke tebing nyari makanan, ke Medan nyari makanan." Dan dia, "Ayo dek, gimana kalau kita cari makan makanan yang murah di center aja dulu gitu." Jadi kita mulai lagi, ngevlog lagi, nge-review makanan, terus di Instagram bareng. Rupanya Putri, tadinya kita sering berdua nih, rupanya Putri nggak bisa gara-gara urusan kuliahnya. Jadi kayak aku sendiri. Awal gimana sih Pan? Itu kan pasti ada rasa canggung atau rasa kayak takut mau ngomong apa nih, Itu kayak mana Karena melatihnya? udah ada konsepnya Bill, kayak abis ini sebelum nge-video itu nge-konsep. kayak udah belum nggak konsep beneran kayak maksudnya pas aku megang kamera aku tahu mau ngapain kayak pembukaan dulu ini dulu kan ada step-stepnya. Nah itu kan kita tahu apa yang kita bilang kayak gitu. Kalau untuk
kenapa berani canggung apa itu mental sih. Kita kan udah dididik mentalnya. Iya Jadi sih, kayak, tapi terkadang ada juga loh yang Iya. malu juga biarpun udah kalau itu gimana ya? Dan dulu aku kayak nggak mau. Dulu aku sempat kayak insecure apa sama omongan orang dari SMP. Cuma kayak pas masuk SMA kayak aku udah nggak mikirin. Aku udah nggak mikirin, kayak aku mikirin diriku sendiri aja gitu. Diriku sendiri, adik-adikku, keluarga aku. lagi Udah. masih buat yang baik gitu, Iya. bukan yang Bener, macam-macam iya gitu. bener itu sih. Jadi banyak kayak orang-orang setiap mau makan nanya aku dulu storyku dari awal story sih yang lumayan itu 6.000 bil yang lihat storyku baru 800-an padahal followersnya 6.000 belum. Oh iya. Iya, Terus? kalau pasti 6.000 Kok bisa gitu? tahu aja followersnya berapa 1.900 ya? yang lihat 300 sama. ya udah sama kan. Bener gak sih, masuk akal gak sih? Tapi lebih jauh kau lah, 6.000 yang nonton masih 800. Nah, ya nggak tahu lah kan. Iya. Mungkin dia nge-follow aja atau ada akun fake yang nggak dimainin setiap saat kan. Dan dari 2000 berapa ya? Aku memang nggak buat karena dia di situ kan kalau mau di repost akun-akun kan nggak bisa di privat akunnya. Oh iya, nggak aku bisa. memang dari dulu nggak nge-privat akunku. Jadi kayak Tapi sempat pernah kan? pernah itu pas aku yang insecure. Iya. Kayak nggak tahu sih aku. Pernah juga Ya, kalau aku- Wingu nggak ada. Ini pernah loh guys, semua di akunnya apa kan? Jadi ini anak iya, apa gitu. Itu ada masalah tuh ya. Nggak ada masalah kayak gerem aja gitu. Gerem bukan nama kalian, nama dia sendiri. Tapi diambil semua ya kan. Udah gitu terus itu bisa 10.000 itu gimana? 10.000 dari review-review makanan itu. Aku buat kayak gitu terus banyak yang nanyain, terus pada orang ke Siantar pada nanyain akunku. Dia makanan di sini gini-gini di Siantar yang enak apa ya gitu-gitu. Terus mulai naik, terus aku ngebantu ngasih free endorse. Free endorse itu ngebantu. Oh, awal-awal mau endorse itu gimana? Mau endorse ada aku lupa sih username-nya apa, pokoknya dia kayak nawarin, Kak aku mau ngirimin sarang madu tuh pertamanya, sarang madu ke alamat kakak boleh nggak? Itu dia tiba-tiba DM gitu. Iya, bantu karena aku ditawarnya makanan kan, mungkin sama kategorinya sama gitu. Boleh gitu, Kak kirimin alamatnya. Yaudah aku kirimin alamatnya, beneran di ini, kayaknya di Medan sih. Tiba-tiba dia ngomong gitu, baru aku mikir, oh berarti orang-orang yang di endorse ini kayaknya dari awal free endorse dulu mungkin ya gitu. Makanya aku coba free endorse aja. Jadi kawan-kawan yang punya usaha, kayak yang nggak kawan-kawan aja yang kalau misalnya aku beli pasti aku promosiin. Ini saya kayak Batagor depan. Oh iya. Aku lagi beli itu, terus aku cariin ini ada jalan ini. Aku lebih suka ini karena rasanya lain aja gitu. Tapi aku tetap review, tetap aku bilang kelebihannya apa. Iya, Pani ini enaknya gini Pak, punya kawan kayak gini ya kan cuy. Jadi aku tuh kan punya usaha juga di rumah. Jadi usaha aku itu sering kalau misalnya dia lagi makan, pasti selalu di storyin ini. Padahal aku nggak nyuruh, tapi selalu di storyin, itulah baiknya dia memang. Ya kayak gitu, karena kan gara-gara aku free endorse itu orang-orang pada tahu yang usaha menengah ke bawah itu pada heboh. Ngapain aku? Dek, boleh tolong promosiin nggak? Kayak gini gitu kan. Yang mulai punya free endorse, aku masih dukung UMKM tadi itu sampai sekarang. Karena itu ngebantu aku juga. Kayak misalnya endorsean lagi sepi, terus aku terima yang free endorse itu, orang-orang kan nggak tahu kalau misalnya aku free endorse. Oh iya. Nah, naikin apa sih namanya, insight juga sih. Insight iya naikin insight ini. Ya karena kayak Karena kayak dikira orang kalau itu endorse padahal endorse, bukan. padahal bukan, padahal aku Iya, cuma dikirim membantu. doang. Iya. Pas lagi sepi endorsean itu ngebantu banget kayak gitu. Jadi ya terimain aja. Kalau aku sih pakai syarat ya nerima yang free endorse minimal berapa followers gitu, karena dari followersnya kita kan tahu dia baru atau enggak kayak itu. Kalau misalnya yang udah besar-besar ya nggak bisa free endorse kan, apalagi kalau udah kita visit store. Visit store itu iya. kadang aku kan bawa anda kon gitu kan. Bawa tim lah gitu Nah, ceritanya. Iya, jadi kan nggak mungkin. Emang bisa hanya dibayar makan doang gitu. Balas. Kita kan sini juga pakai ongkos. Begitu teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau endorse, pikir dulu matang-matang. Jangan minta gratisan terus. Dengar ya guys. Oke, jadi Pan, ini kan udah banyak nih followersnya kan. Sekarang udah berapa? Udah mau 15.000. Hah? 20.000. 20.000. Kita lihat. Iya. Kenapa ya nggak percaya? Aku terakhir ngecek 15. Loh, 20.000 guys. kapan itu? Semalam. Kemarin pas naik Kok bisa itu langsung berapa naik? hari nih? Berapa hari nih yang terus nih, Wit? Oh, mungkin karena wedding juga nggak? Wedding kemarin storyku yang naik.
story ya. Yang biasanya 3.000-an, 4.000, kemarin 8.000. Nah jadi udah 20.000 followers nih kan. Iya. Itu pasti ada yang kayak nggak suka, ada yang suka gitu. Ini yang nggak suka nih kayak mana? Bandingannya gimana? Lebih banyak nggak suka atau yang suka sih? Netizennya gitu. Wih, banyak kali Bil yang nggak suka. Gila Bil. Ngelihatnya bukan dari followers, karena kan aku followersnya rata-rata nggak pada kenal kan. Lihatnya dari kawan-kawan aja. Kawan-kawan tuh di depan kayak gini kayak kita. Tapi di belakang dia juga nyeritain dan aku tahu dan aku nggak mau bilang gitu kayak ya udah pas lagi kau di depanku masih bisa bertahan dengan mukamu yang dua ya nggak apa-apa gitu. Ya buatlah gitu. Kalau misalnya itu kan dalam kalau luar itu gimana? Kalau luar yang aku nggak kenal. Nanggepin kawan. Iya pas aku mau izin kamar mandi. Lalu saya lagi menerangin, Pak, iya ada mau ditanya kata. Nggak apa mau kamar mandi, gue bilang gitu kan. Dia semua satu kelas. Pas aku jalan, ya silakan kata ke sini. Pas aku jalan ke pintu, dia ngomong sendiri. Hai guys, kata gitu. Kan pasti aku kan. Tadi Tapi orang dia senyum. bukan kayak gitu, bukan yang maksud mau deket sama kamu nggak sih? Aku nggak tahu masalahnya aku nggak tahu yang ngomong ini siapa gitu. Aku kalau ngeliat sekali orang aku nggak bisa tanda, harus berulang kali baru aku tanda. Terus aku lihat ke belakang kan semuanya satu kelasku yang kulihat. Aku nggak tahu siapa yang ngomong karena udah diem kan. Suara sumbang gitu ya? Aku nggak gini kan, itu langsung satu kelas sih, tutup pintunya agak kuat lah aku buat kan, tapi nggak aku batin, kuat aja gitu. Baru aku keluar, aku kesel kan, pulang ini pulang kuliah dia ngomong kayak gitu pas aku lagi ngerjain, aku belum siap kan, orang-orang udah keluar, aku di dekat jendela, dia di jendelaku itu asli di jendela, di gini lah, aku duduk sini dia di jendela tuh, hai guys gitu kan. Aku sumpah kayak anak-anak kan, kayak anak SD maksudnya. Aku diamin, itu siapa namanya, aku tanya kan sampingku, Joshua katanya, kan sebutin Joshua, nggak tahu bercerita Joshua apa, nggak apa-apa bilang aja biar dia tahu. Joshua deh. Entah aku juga lupa Joshua apa. Baru aku tanya kak, abis kuliahnya di mana, dia sering duduk aku dan kayak gitu. Di depan ternyata, datangi ke depan, maki lah. Oh langsung. Rupanya dia di bawah kita umurnya. Iya, pantes ya kayak gitu. Aku gitu kan, kau tengok siapa yang kau lawan. Di situ dia pucat. Pucat sih dia di situ. Langsung takut kan. Karena aku datang di situ rame, langsung aku bilang, yang mana namanya Joshua? Langsung kayak gitu. Aku sini kalau aku bilang kayak gitu. Iya biar kalau kita ini nggak bisa suka-suka lo dia. Iya benar. Dari situ kayak orang-orang pada ini lah kan, pada fun. Iya, tadinya aku nggak ditegur, sekarang kayak fun gitu. Jadi kayak ada bagusnya juga sih kayak gitu, iya. harus tegas ke orang dan nggak suka-sukanya sama orang gitu kan. Dan paling geremnya kan dia berani kali, maksudnya dia anak-anak loh, jangan disamainnya dia sama kita gitu kan. Gitulah. Soalnya itu bullying yang mengarah ke YouTube, mengarah ke kerjaan. Oke, jadi tadi udah bahas tentang kenapa Fani bisa naik followers seperti sekarang ini gitu kan. Sebelum itu pasti banyak rintangan-rintangan yang pasti Fani laluin tentang membuat konten apa lagi. Kalau kehabisan konten enggak sih Bil. Ide itu selalu ada, tapi aku nggak tahu kapan aku bakal realisasikannya. Ada waktunya, cuma kayak misalnya hari ini bangun pagi terus hari ini pokoknya aku kayak gini udah selesai satu gitu. Sering kali nggak terrealisasi. Cuman di otak aja. Oh iya, aku juga sering merasakan itu. Kira-kira orang tua gimana tanggepinnya? Seneng atau gimana gitu? Awal-awalnya gitu. Fani dikenal banyak loh gitu. Belum pernah aku tanya sih. Kayak aku yang sekarang kayak gini, misalnya mama seneng nggak gitu, belum pernah ditanya. Reaksi mamaku tuh kayak dia selalu nunggu sih kalau misalnya aku nge-review makanan, dia nemenin aku. Terus kayak dari perlakuannya kita kan tahu kan, aku misalnya dapat makanan terus packagingnya nggak bagus atau udah tumpah atau apa, dia yang mindahin. Terus dia merhatiin kayak kalau aku udah upload pun sekali lagi jangan pakai yang kayak gini ya kak, nggak bagus lagi. Kayak ngasih saran ya. Kayak itu kan mendukung kan, salah satu yang mendukung. Terus haters yang benar-benar haters itu mamaku. Biasa sih kalau yang paling pedes ucapannya itu dari keluarga sendiri sebenarnya. Tapi kalau mama kan beneran kayak, tapi yang itulah membangkitkan kita. Iya, kita itu kan kayak terus dipuji. Iya, revisi kan memang. Memang kayak dosen. Kalau misalnya dari pakaian, kalau apa tuh jangan yang kayak gini gitu. Lebih enak gini gitu. Tapi kalau mau pergi-pergi udah pakai baju nih, ini bagus nggak? Mau kemana? Harus sesuai kan. Mungkin ini aja lebih bagus gitu. Iya benar-benar. Fani pernah nggak sih merasakan toxic relationship? Pernah.
Sama orang yang sama atau beda orang? Beda, maksudnya gimana ya, relationshipnya itu Misalnya sih kan toxic gara-gara sama satu orang gitu aja. aku gitu. nggak ada 2 orang sih. Oh, 2 orang ya. Cuma aku tuh bukan bilang toksiknya di dia doang, di hubungannya. Oh, hubungan. Karena orang tuh banyak yang salah. Seringkali nggak mencermin loh bilang. Misalnya aku punya pacar, terus dia protektif ke kau. Coba diinget-inget lagi, yang duluan protek itu siapa sih gitu? Kayak atau pernah kau duluan protek atau Gali dalam dia diri protek lagi ya? ya? Kalau misalnya dia itu ternyata dia duluan yang protek, terus kau balas dengan seperti itu, ya jadilah yang toksik. Jadilah hubungan toksik gitu. Kalau misalnya dia udah toksik nih, terus kayak kau kasih tahu sebenarnya tuh kayak gini, terus kau berperilaku yang sewajarnya, misalnya kau nggak dibolehin keluar, kan banyak tuh sekarang Oh, kalau iya. apa, kok jangan keluar ya, gini. Jangan main sama cowok. Iya, jangan main sama cowok ya. Tapi kau main sama cowok terus kau memang bener misalnya ngasilin duit atau benar itu kerjaanmu atau apa. Kadang juga yang kerjaan juga pernah ini kan sering diinin, ada suruh sampai berhenti kerja atau apa. Itu karena kita juga mau Iya sih ya. coba kita tegas ke diri sendiri dulu, baru ke dia. Kalau misalnya kita tegas dari diri sendiri, dia pasti lihat sih Bil. Aku pernah ngerasain, tapi kayak ternyata lebih banyak kawan-kawanku yang lebih parah ngerasain itu. Aku ngerasain, tapi aku tahu penanggulangannya dan tahu kenapa. Yang paling penting sih kita tahu kenapa. Orang kawan-kawanku sering bilang dia tuh toxic gitu, tapi dia nggak nyadar kalau dia juga sebenarnya Juga kayak gitu. ngikut toxic gitu loh. Kenapa dulu dilarang? Yang bermasalah dia tuh cowoknya. Kalau misalnya bener-beneran cowoknya yang bermasalah, kenapa dia mau tetap sama cowoknya? Kan dia toxic juga berarti ya, kayak gitu. Aku kayak itu udah tahu dan aku bisa ngebatasin. Sama yang pertama kali aku tahu toxic, aku berhenti. Tapi aku udah beberapa kali ada di situ. Maksudnya berapa kali ngerasain itu gitu, dengan masalah yang beda-beda. Dan pernah putus nyambung juga sama dia. Itu masih labil-labil sih, masih SMP. Karena masih ya SMP lah ya. Yang kedua nggak toksik sih, cuma aku ngerasa sakit hati pas diputusin. Yang toksik dia. Kalau itu jelas dia toksik. Kenapa? Dia nyelingkuhin aku. Selingkuh itu termasuk toksik ya? Iyalah. Oh, berarti ini Fani bukan pernah diselingkuhin? Korban selingkuh? Salah dulu. Aku pernah pacaran sama fuckboy. Boy. Ya. Tapi sama aku dia beneran jadi yang aku mau gitu. Beneran kayak dengar apa kata aku, ini apa kata aku, teman. Berarti aku yang toksik ya. Iya, enggak lah. Kalau misalnya kamu ngasih Untuk tau yang kebaikan ya. bagus, Oh iya bener juga. Mantanku tuh tahu kelemahanku Bil. Kalau aku nggak sama dia sehari aja, aku tuh main-main sama banyak orang dan aku bakal lupa ke dia. Iya. Jadi dia kayak sebagaimana mungkin untuk selalu dekat sama aku, selalu waktunya itu jadi sama aku gitu. Iya sih. Padahal aku nggak minta, cuma dia tahu mungkin ya, mungkin. memang Pan ini banyak lawannya coy. Iya, jadi kayak aku aja yang diselingkuhin itu, yang kemarin, yang sampai aku setahun lebih nggak pacaran, Oh iya. tapi deket sama cowok-cowok sih. Deket biasa lah. Iya, biasa lah. Tapi cowok-cowok yang banyak suka sama aku, tapi aku nggak mau pacaran. Deket aja. Terus gara-gara dia itu beneran aku sayang sama dia. Aku udah disayang gitu. Sekarang gara-gara dia aku ngelevelin ini ku. Bucinan. Enggak. Lagi ngelevelin apa tuh? Gara-gara aku pernah diselingkuhin, aku buat level sama lawan jenisku. Kayak aku dari awal aku kagum sama dia. Ini level yang pertama. Level kedua aku suka sama dia. Terus yang level ketiga Suka itu belum jatuh cinta? belum. Terus nyaman. Nyaman ya ya. Yang Itu paling ketiga penting nyaman. sih poinnya. Yang ketiga nyaman karena aku udah nyaman sama dia. Aku bakalan sering sama dia kan. Aku memang sering sama dia makanya aku bisa nyaman. Oh iya. Kalau aku nggak sering sama dia, aku tuh nggak bisa. Apalagi kayak LDR gitu Iya, ya. aku nggak bisa LDR. Aku nggak bisa LDR. Yang keempat, sayang. Itu ya. Baru cinta. Itu paling Sayang, cinta. Karena aku banyak kawan-kawan yang aku sayang, tapi belum tentu cinta. belum tentu cinta ya.
kalau udah dicinta udah aman, aku bakal nggak bisa lepas. Dan sekarang aku mau posisi ini tuh kemarin yang aku diselingkuhin itu aku semuanya jadiin satu terus aku nggak tahu rasaku ini apa gitu loh. Udah di step mana nggak tahu, sampai kayak udah nggak like lagi sama laki-laki lain gitu nggak sih? Iya, makanya aku nggak ini, aku tetap lihat laki-laki lain tapi kayak aku langsung tarik resiko gitu, mau nggak diselingkuhin lagi gitu. Itu udah berapa lama tuh? Dari 2018 sampai tamat sekolah yang dia mau kuliah. Oh iya. Aku sebutin. Tapi kan itu udah masa lalu kan? Iya, udah masa lalu. Lagi udah fine aja kan sekarang. Padahal waktu itu belum ketahuan loh selingkuhnya. Ketahuan itu dari teman-teman kita juga. Apa sih kalau misalnya masuk kuliah tuh PKKMB. Iya, pas PKKMB itu dari situ sampai seminggu kemudian sampai yang aku dikasih tahu temenku tuh dia selalu jemput cewek dan pergi sama cewek pas kuliah. Si siapa yang selingkuhnya? Iya, itu aku nggak tahu selingkuh atau enggak sih Bil. Cuma yang nggak etis aja ya kau punya cewek di Siantar, terus kau pergi kuliah sama cewek lain dan aku nggak tahu. Iya benar-benar. Iya sih. Setelah itu aku bilang sama Kak Putri, aku butuh 4 hari. Dia bilang sih, aku kan nangis terus sampai mama aku bilang bukan dia ngasih makan kau gitu, drama lah. Aku bucin kan ke Medan, aku susulin dia sampai susulin dia. Iya, aku susulin dia karena kayak aku tuh udah ngerasa deket, udah ngerasa sayang, udah ngerasa keluarga aku semua deket sama dia. Aku juga karena dia itu karena dia memang dekat juga, gampang dekat sama keluarga. Iya benar gitu ya. Karena tadi kau kan nangis nih. Iya. Aku malam pertama tuh pas aku susulin dia, itu kan kejadian malam hari Sabtu jam 2 pagi Sabtu. Aku nggak tidur, kebetulan ada yang tinggal juga di Medan, jadi aku pergi sama mamaku. Tapi aku bilang sama dia aku sendiri, terus dia jemput aku di terminal bus, dibawanya ke kosan dia, terus sama teman-teman juga. Karena tadinya mereka udah ada plan mau kemana gitu, cuma karena datang aku mereka bawa aku jalan. Itu pun karena dipaksa temennya, kalau nggak dia nggak mau bawa aku. Oh iya. Pas di jalan aku ngomong udah ini lagi di mana, lagi mau siap-siap karena mau pijama kon kelas ada acara gini-gini. Aku kayak sanggup dia pergi gitu, padahal lagi gak enakan kan karena seminggu, pokoknya itu baru seminggu dari Medan dan seminggu itu dan hari itu full nggak ada dia yang nanya aku, selalu aku yang nanya dia. Oh, udah mulai berubah, iya, berubah. 3 hari sebelum hari Sabtu itu aku selalu telepon dia jam 11 lewat ke atas, selalu panggilan lain. Malam pertama dibilang dia nelfon teman sekelasnya nanya apa aja yang besok mau diapain pas PKKMB itu. Terus yang keduanya nanya tahap apa, pokoknya ada alasannya. Yang ketiga ya nggak mungkin tiap hari gini kan, baru aku akhirnya dia siap panggilan lain itu jam 2an gitu. Terus aku telepon dan dia ngangkat. Tadi nelfon siapa? Nggak ada. Nelfon siapa? Nggak ada. Ya udah, baru aku bilang jangan kayak gini. Aku bilang kalau kayak gini berarti kau nyakitin aku. Bilang silakan bilang kalau misalnya kamu mau putuskan aku sekarang gitu. Tapi aku nggak mau putusin. Ya tapi aku nggak mau putusin. Kalau mau putus silakan putusin aku sekarang. Terus yang dibilang dia kan panggil aku Ande. Aku masih ingat. Itu nanti aku apa aja lah ya, tinggal dulu. Kenapa? Gak apa-apa ya Bang? Gak apa-apa. Serius? Iya. Maksudnya kan yang tahu cuma 016. Iya sih. Kalau ceweknya tahu ya mohon maaf, cowok. Astagfirullahaladzim. Ya udah, habis itu kayak bilang apa tadi Bang? Itulah yang manggil dia. Iya. Ande emang nggak apa-apa, katanya gitu. Oh yang Bilang ke aku, iya, bilang bukannya dia bilang enggak, itu apa tuh? Dia mau bertahan atau enggak? Dia enggak. Dia bilang kayak mastiin aku nggak apa-apa, mastiin aku bebe aja. Siapa yang bebe aja coba? Setelah aku ngelakuin banyak hal sama dia setahun lebih. Kita tuh masuk sekolah jam 7. Dia dari 5:30 udah berangkat dari rumahnya ke rumahku untuk jemput aku, antar aku, karena posisi juga apa kita, tapi ya sama aja, rumahku kan dia harus melewati sekolahnya dulu baru ke rumahku kan, pengorbanannya dia. Tapi kan itu kan maksudnya aku appreciate itu sih gitu. Cuma dia nggak mikir ke situ mungkin ya, kayak ya udahlah berarti dia ikhlas atau dia nggak tahu sih. Habis itu ya udah
aku kawin hari Sabtu. Aku nelfon Putri, dia tidur tapi dia angkat teleponku, baru aku nangis. Di situ dia kayak nggak nganggap aku ada gitu loh. Boncengan sama dia kita nggak ada ngobrol. Kita nggak ada kayak biasa aku deket sama dia, aku megang atau apa, itu nggak ada. Aku megang belakang Bill. Kayak udah lain gitu ya? Udah terasa. Berarti beneran anaknya putus. Kita kan udah pernah putus yang juga. Aku akui aku sering bilang putus. Cuma kan banyak alasan kan aku bilang putus. Dan ini aku suruh putusin dia mau gitu kan. Berarti kan ada something. Terus aku pas ke Medan aku berharap kayak aku temuin itu. Rupanya enggak. Tapi aku tahu dia lain dan alasannya dia mau fokus kuliah, Bil. Dia mau dapat IP 4. Pinter sekali ya Anda ya. Dan dia mau banggain ibunya. Mau banggain Ibunya biar dapat IP 4. Dia termotivasi sama seniornya katanya kayak gitu. Ternyata malam itu aku nginep di hotel kan sama bosku. Aku nangis Bil. karena udah diputusin Ya, aku nangis. Waktu mamaku marah-marah kan. Dia bukan segalanya gini. Bukan dia melahirkan kau, bukan dia ngasih makan kau gitu kan. bener ibu. Iya. Aku setuju. Habis itu pulang ke Siantar, aku dapat perlakuan yang sama juga sama Putri karena aku nangisnya lebay. Kayak gak mood ngapain. Bil itu aku kerja Bil, Sabtu Minggu gak kerja, Senin aku gak masuk, Selasa aku gak masuk. Tapi pas Minggu, Senin kan gak masuk. Ditanya Putri, perlu berapa hari untuk kau bisa baik? Aku bilang 4 malam aja kasih aku waktu. Ya udah 4 malam itu aku nangis. Terhitung dari malam Minggu ya, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu aku udah stop. Beneran aku udah new gitu. New apa Fanny yang new baru nih Iya. kayak gini gitu kan. Iya beneran kayak Bener. Dan itu hari keempat. Kau 4 hari tuh baru 4 hari. Aku seminggu. Berarti yang buat aku. Genap seminggu, ganjil seminggu. Ganjil seminggu. Dia nge-VC aku minta tolong sembah aku untuk ngangkat VC-nya. Ih, kok percis? Maksudnya dia ngomongin lagi. Iya. Kayaknya laki-laki emang gitu semua sih. Aku udah gak mau ngangkat kan, Sama, ngangkat. udah Baru percaya. dia bilang dia minta tolong sekali ini aja kata gitu. Aku kasih tunjuk Putri itu lagi sama Putri. Kaput. Angkatlah dia. Tapi janji ini yang terakhir. Oke. Aku angkat. Terus aku gini nih. Aku tutup gini. Ya, ada apa? Gitu nangis. Terus dia bilang, aku rindu samamu. Kapan kalau aku samamu? Aku mau balik ke Siantar gitu pokoknya kan. Ya aku jawab apa? Hah? Kapan? Rindu sama aku kayak gitu. Iya, sambil nangis kan. Baru gue bilang, kenapa nggak ibumu aja yang kau PC? Kesel kan dia. Terakhir tetap nangis aja. Baru aku tetap biarin kan. Udah lah ya, matikan. Habis itu aku blokir. Tadi aku nggak mau blokir. Kira dari situ aku blokir semuanya. Baru dia bilang, baru kawan-kawannya tadi tuh yang dekat-dekat sama dia terus tuh ngabarin aku kan. Dia bilang dia nggak tidur, dia nggak ini apa segala macam. Minum apa? Stres ya. Apa sih biar kayak gitu. Dari situ aku kayak udah berhasil kan. Kita tuh berhasil pas dia ngemis sama kita sih kayak. Iya benar. Ya kan? Ngerasa bersalah dia kan. Jadi, Iya, kayak berarti gitu. dia udah nyesalin kan. Menyesal maksudnya. Iya, dari situ aku gak ada niat balas dendam sih, gak ada kayak mau balik lagi terus aku buat apa yang dibuatnya, enggak. Tapi aku perlu waktu buat nenangin diri. Jadi setelah dari dia, aku beneran gak pacaran sampai sekarang. Halo. Langsung nikah. Dan aku juga terakhir sama dia dan sampai sekarang nggak lagi. Karena udah terhitung 5 tahun lah hampir. Gila nggak sih? 5 tahun loh. Awards. Akhirnya nih bisa jumpa abang ini nih. Dari 2018. Suaminya Fanny, maksudnya abang ini suami Fanny. Tara. Ini dia nanti. Ini fotonya. Kepalanya aja. Gimana sih kok bisa jumpa ya Fanny ini dengan Jodohnya. maksudnya. Dia cool. Kepanjangannya eskul. Jadi 2018 kita ketemu, mulai beraksi hidung belangnya. Karena kan ada temanku yang deket sama aku. Aku kayak